Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-150. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-150 hari ini kita akan mereview 7 saham di mana ada PTBA dan BBRI adalah saham-saham yang kita terus update untuk memantau pergerakan dari foreign flow, dan ada 5 saham baru yang telah di-request oleh teman-teman. Sebelum kita memulai, kita akan melihat pergerakan indeks kita, di mana kemarin kita telah melihat bahwa indeks ini telah jebol di bawah support gap-nya di 6158. Dan tadi dia turun sangat dalam, bahkan melewati support psikologis di 6.000, sempat low di 5.999. Namun beruntungnya dia kembali naik lagi di atas 6.000, bahkan sampai 6.109. Tetapi sayangnya dia masih belum bisa untuk melewati 6158, yang mana itu adalah resisten kuatnya, dan dia harus masuk ke dalam area zona biru ini. Ini kalau besok dia bisa lewat, itu sangat bagus ya, artinya sudah mulai menarik. Tetapi kalau dia masih masuk dan bermain di dalam sini juga lebih menarik. Yang penting dia jangan berada di bawah sini. Ini masih sangat rawan dan berpeluang besar masih ke area di 5.800-an ini. Sehingga besok harapannya adalah dia bisa naik dan bertengger di atas 5158, atau minimal dia berada di area biru ini. Sangat bagus ketika dia bisa melewati fullnya, itu kurang lebih di 6.200 lah. Kalau closing di sana, artinya trennya sudah mulai positif. Kemudian setelah kita lihat pergerakan indeks kita, maka kita akan melihat saham pertama yang akan kita review hari ini, yaitu saham ADI. Di mana saham ADI setelah gagal bertahan di sini di support PBL, kemudian dia turun dalam, mungkin sempat auto reject bawah, namun dia berhasil naik lagi di 1.570, di mana ini naik 7,16%. Tapi sayangnya saham ADI tidak mampu untuk melewati PBL yang sekarang menjadi resisten paling kuat di 1580. Tetapi ini menjadi menarik karena apa? Ketika besok dia lewat 1580, langsung buy, TP dekat di 1610. Mau jauh silakan atur sendiri karena paling jauh di 2040, dan itu tidak mungkin, mustahil besok dicapai. Tetapi kalau teman-teman mau trading cepat, silakan. Ketika naik 10%, 15%, ya silakan taking profit dulu 50%. Ketika turun lagi langsung buyback lagi. Nah, ini di sini candle pattern-nya adalah piercing line, dan ini adalah salah satu kelebihan dari The Golden Cross, di mana dia langsung kalau candle-nya mampu dibaca, dia langsung informasikan. Ini artinya saham ini masuk ke zona bullish-nya dan akan confirm lagi jika dia melewati 1580. Bagi teman-teman yang ingin membeli, silakan buy on breakout di 1580 dan cut loss di 1500. Kita pasang pakai support psikologis di 1500. Untuk target silakan teman-teman atur sendiri. Ingat, kalau ragu untuk taking profit, lepas dulu 50%. Tapi kalau teman-teman sudah yakin mau hold panjang atau mau taking profit semua, silakan lakukan keputusan itu. Tapi sekali lagi ini satu sentimen yang positif, apalagi ketika tadi ada berita juga, ada news bahwa SWF ini sudah akan memilih CEO-nya, di mana itu nama-nama besar yang akan mampu membawa SWF ini atau lembaga ini bisa bekerja dengan baik. Dan semoga itu bisa menjadi sentimen positif besok dan bisa terus membuat saham ADI naik, dan teman-teman yang nyangkut di harga atas semoga bisa profit juga. Kemudian setelah saham ADI, kita punya saham Indofarma, di mana saham ini masih auto reject bawah di harga 3.460. Tetapi ketika saya melihat saham ini sudah auto reject bawah kurang lebih 11 sampai 12 hari sejak harga tertinggi di 7.350, dan saya yakin banyak sekali yang beli di pucuk, dan mungkin sampai saat ini masih ada yang hold, atau mungkin masih ada yang tidak mau cut loss ya, atau baru jual setengah, atau yang sama sekali belum melepas, masih sanggup menahan merahnya enough. Tapi saya melihat ada sesuatu yang menarik di saham ini, karena kalau kita lihat nanti di
broker summary, teman-teman perhatikan, saya langsung menuju ke TKP. Dimana kalau saya buka dan di sini saya masukin enough, maka di sini saya menemukan sesuatu yang menarik. Di mana pertama ada kurang lebih 5 broker di sini ya. Ini semua mereka sudah menyerah sepertinya dan merasa beruntung ketika bisa menjual sahamnya setelah nyangkut sekian lama, mereka bisa lepas. Padahal saya yakin itu satu strategi di mana perusahaan market maker tidak mau membuat teman-teman masih kuat hold, jadi sengaja diangkat lagi, dipump dikit untuk teman-teman lepas dan dibiarkan auto reject bawah. Tetapi yang menjadi menarik adalah di sini ini ada salah satu broker yang belinya sangat banyak sekali, masif sekali. Dia menerima semua cut loss-nya hampir 2 miliar di satu hari, yaitu BRI Dana Reksa. Dan kita tahu ini punya pemerintah dan Indofarma juga punya pemerintah, Persero. Dan sepertinya saya mencium sesuatu yang menarik di sini. Dan kalau teman-teman perhatikan, hampir semua ini adalah raksasa-raksasa yang saya tahu tidak mungkin sahamnya bisa turun jauh dari harga pembelian mereka. Jadi, sepertinya sedang diakumulasi hari ini. Dan jujur saja, saham farmasi saya baru mulai koleksi hari ini. Setelah PIVA saya bisa lepas dengan profit. Dan saya mulai koleksi salah satu saham farmasi hari ini. Saya mulai test lot. Jadi test lot itu dilakukan maksimal, misalnya teman-teman punya uang 10 juta. Mau beli saham farmasi 10 juta. Atau mau beli saham apapun lah. 10 juta. Tetapi karena masih ragu, silakan beli dengan test lot. Test lot itu berapa persen? Kalau saya, itu 10-20%. Nah, di saham yang farmasi salah satu yang saya beli itu saya sudah alokasikan 20% dan saya beli waktu di harga ARB. Kenapa saya beli? Karena saya melihat penurunannya sudah sangat terbatas, 11 hari, 12 hari itu bukan sesuatu yang singkat, itu penurunan sudah sangat dalam dan tidak mungkin dia bisa turun 11 hari lagi ke depan. Itu analisa saya, karena sudah rendah, maka penurunannya semakin terbatas, risikonya semakin terbatas, tapi potensi profitnya masih sangat terbuka lebar. Sehingga teman-teman yang mungkin masih punya saham-saham farmasi, masih kuat hold, ini sepertinya ada harapan cerah ya, karena memang sudah mulai diakumulasikan kembali. Di saham Inaf salah satunya, tapi saya tidak masuk di Inaf, saya masuk di saham IRA, di mana saya lihat di situ sudah mulai menarik, dan silakan ARB lagi karena saya masih punya 80% untuk melakukan average down, dan saya yakin bahwa 80% itu ketika average down, maka harga average saya itu akan mendekati harga terakhir dari sahamnya. Jadi saya tidak takut ketika dia ARB lagi, paling 3 kali ARB atau 4 kali ARB, setelah itu dia bisa rebound. Dan ARB sekali lagi cuma 7%, pengalaman saya dulu sampai 25% saya tidak masalah. Tetapi karena 7% kalau kali 4 itu sama seperti ARB satu kali waktu sebelum pandemi. Jadi bagi saya itu risknya sudah mampu saya terima, tetapi potensi rewardnya terbuka lebar. Tetapi teman-teman analisa kembali, belum tentu ini semua terjadi. Ini yang saya yakini, ini yang saya pelajari berdasarkan pengalaman saya selama ini. Teman-teman riset kembali, pastikan kembali apakah saham-saham ini sudah layak dibeli, sudah layak di average down atau belum. Semua keputusan kembali kepada teman-teman. Tetapi kalau kita lihat berdasarkan broker summary-nya, memang ada indikasi market maker sedang mengumpulkan saham ini. Kalau kita lihat berdasarkan teknikalnya, maka memang saham ini sudah sangat downtrend berat ya. Dan juga dia punya support akhir itu berada di 3.399 ya, atau di 3.400 ya, kurang sedikit lagi. Dan terakhir di 3.100. Ini adalah 40 hari harga terendah dari saham Inaf. Jadi kalau teman-teman yang mau beli, silakan test lot. Dan ini menarik sebenarnya. Kalau teman-teman berani, ya silakan test lot. Beli saham-saham farmasi. Tetapi ingat, jangan all in, apalagi sampai margin, sampai gade rumah, gade BPKB, atau pinjaman online. Jangan sampai. Ini bukan ladang judi. Ini kita sedang berbisnis. Jadi
Di saham itu bukan tempat untuk berspekulasi sebenarnya. Ini kita anggap kita sedang berbisnis. Ketika kita sedang berbisnis, maka kita tahu akan ada momen kita untung dan akan ada momen kita rugi. Dan itu lumrah di bisnis. Kalau teman-teman tidak punya mental bisnis, ya sayang sekali, itu memang jadi satu tekanan batin yang sangat tinggi, sehingga saran saya ya tidak usah main di saham-saham yang berisiko. Tapi kalau teman-teman yang punya mental bisnis, beli harga murah, jual harga mahal, lihat risiko rendah, ambil, ya itu bagus diimplementasi ke dalam saham. Tetapi ketika kita berbisnis, maka kita butuh analisa. Analisanya banyak, mau fundamental, mau teknikal, bandarmologi, semua itu hanya sebagai pelengkap kita untuk mengambil sebuah keputusan. Di sini, The Golden Cross menyajikan secara teknikal. Tadi saya menunjukkan broker summary itu salah satu bagian dari bandarmologi. Semua itu hanya sebagai pelengkap, saling mengisi satu sama lain untuk meyakinkan kita, oh ini kita harus beli, kita harus jual, atau kita harus hold. Tetapi kalau teman-teman tidak ada gambaran sama sekali, tidak punya analisa sama sekali, dan langsung buy, setelah jatuh dalam baru mulai analisa, itu namanya spekulasi. Beda sekali. Jadi mindsetnya diubah lagi, di-reset kembali, dan harus berpegang teguh ketika teman-teman mau trading, artinya teman-teman berbisnis. Ketika teman-teman mau invest, maka carilah perusahaan yang bagus, paling tidak bisa bagikan dividen rutin selama 10 tahun ke belakang. Nah, oleh sebab itu, kemarin sudah saya buka di kolom komentar, di komunitas di YouTube, bahwa saya ingin membantu teman-teman yang mau konsultasi private, dan itu sekali lagi saya membebaskan kepada teman-teman untuk mau ngasih saya berapa rupiah pun saya terima ya. Ada yang komen katanya 95% kalau akurasinya bagus baru mau. Saat ini tidak. Padahal saya jelas-jelas di situ saya cuma tulis tidak mematok biaya sebesar misalnya 100.000 per orang. Kan tidak di situ. Bebas sesuai keinginan teman-teman. Apa alasannya saya tetap membebankan biaya? Karena waktu saya. Itu pertimbangan terbesar. Karena saya juga punya kesibukan. Selain saya rekam ini, saya punya kesibukan lain. Dan setelah rekaman, Sabtu Minggu juga saya punya aktivitas yang juga untuk self sendiri. Ya. Jadi tidak mungkin saya hanya fokus bahas, bantu teman-teman, balas terus teman-teman. Jadi kita saling simbiosis mutualisme, saling membantu. Teman-teman beli waktu saya, dan saya kasih apa yang bisa saya kasih. Dan kalaupun yang tidak mau pun, saya juga sempat balas. Kalau ada yang chat-chat di Telegram saya, itu saya sering balas. Walaupun dia bukan member, walaupun dia bukan ikut private consult, saya tetap balas. Tetapi saya tidak punya kewajiban untuk membalas. Beda ketika teman-teman sudah ngasih sesuatu ke saya, sudah menaruh sesuatu ke saya, itu kan menjadi suatu kewajiban, menjadi suatu tanggung jawab saya untuk menjawab. Nah itu yang makanya kemarin saya buka nanya, teman-teman mau bayar saya 1 perak pun saya tetap jawab. Tetapi kembali lagi, itu hanya apresiasi teman-teman, hanya menghargai waktu saya untuk berbagi dengan teman-teman. Saya tidak berusaha untuk mencari sesuatu yang berasal dari seperti ini ya, membership atau apapun, saya tidak pernah. Kalau The Golden Cross ini merupakan punya teman saya, dan saya cuma bantu marketing, dan saya hanya dapat beberapa persen dari ini. Tapi ini bukan milik saya, dan saya tidak pernah ada niat untuk membuat grup komunitas sendiri yang mematok harga misalnya 300.000 lah, 1 juta per bulan lah, tidak. Karena bagi saya cukup nyari di trading bisa dapat, di invest juga bisa dapat, di dunia nyata juga bisa dapat. Tapi yang terpenting adalah saya tuh senang sekali kalau ada yang bertanya, dan saya mau membantu menyelesaikan masalahnya. Dan yang paling saya suka adalah dia mau ikut gitu. Kalau yang bandel-bandel yang tidak usah lah, saya tidak butuh juga perdebatan. Yang saya butuhkan adalah kita sama-sama menyelesaikan masalah, kita cari solusi, kita keluar dari masalah itu, dan teman-teman bisa happy. Jadi di komunitas itu saya sudah buka kurang lebih ada 400 suara, ya 80%-nya menyatakan setuju. Akhirnya saya memutuskan nanti di Februari tanggal 1 saya akan membuka private konsultasi itu, dan teman-teman silakan daftar. Nanti linknya akan saya bagikan kurang lebih di tanggal 30 atau tanggal 31. Silakan daftar di sana, dan nanti teman-teman akan diundang ke sebuah grup
Dan setelah itu teman-teman bisa private konsultasi dengan saya, dan teman-teman bebas ngasih saya berapapun. Yang penting teman-teman bisa menghargai waktu saya. Itu saja. Saya tidak minta banyak. Kalau orang lain kan pasti udah nawarin 100.000 lah, 150 lah, 1 juta lah, 500 lah. Kasih saya 1 rupiah pun saya terima. Tapi tergantung teman-teman bagaimana menghargai waktu saya. Oke, kita lanjut. Biar tidak lama. Berikutnya adalah saham Kimia Farma, di mana sama juga ini saham ditutup minus 6,98%, masih auto reject bawah, tetapi dia masih ketahan di trendline bawahnya di 3.495, dan dia punya low 40 hari harga terendah di 3.080. Nah, kalau kita lihat secara broker summary juga, kita tulis KF. Nah, di sini teman-teman perhatikan sekali lagi, dana reksa BRI juga kembali akumulasi saham Kimia Farma, yang mana kita tahu ini juga Persero yang punya pemerintah. Dan di sini kalau kita lihat yang jual ini hampir sekali lagi broker yang sama, sepertinya broker-broker yang sudah merasa waktunya cut loss. Karena sudah turunnya sudah ke dalam sih. Kalau saya juga jadi orang yang beli di 7.000 atau beli di 6.000-an, ini benar-benar tekanan mental yang sangat tinggi. Butuh pendamping, butuh orang yang bisa meyakinkan dia, menasihati dia, mendampinginya bahwa oh ini masih aman, oh ini sudah tidak baik, cara keluarnya gimana. Nah, itu yang nanti akan banyak saya bantu di private konsultasi. Dan sekali lagi, farmasi sangat menarik. Ini sudah mulai proses akumulasi, saya yakin. Dan tentunya ketika sedang akumulasi, beritanya belum ada yang keluar, belum ada yang menarik tentang farmasi. Tetapi ketika setelah selesai full amunisi, market maker sudah full, maka berita itu bisa disebar lagi, diberikan optimisme lagi, dibangkitkan lagi semangatnya. Akhirnya apa? Retail berbondong-bondong membeli lagi, sahamnya bergerak naik lagi. Di saat itulah bandar distribusi kembali, dan akhirnya retail nyangkut lagi. Siklus itu akan terus berulang ketika teman-teman punya mindset yang sama seperti hampir kebanyakan orang. Buy on good news. Karena good news itu sebenarnya adalah momentum bandar untuk melepas. Mereka akan menampung ketika teman-teman sudah merasa hilang harapan di saham tersebut. Disitulah market maker masuk, menampung semua kecemasan, depresi, kemarahan. Teman-teman lepas cut loss semua, mereka akan nampung dengan senang hati. Karena mereka duitnya banyak sekali, karena kita tahu bahwa di dalam broker-broker ini ada kelompok tertentu, baik itu di perusahaan atau reksadana atau banyak institusi lain, itu mereka semua punya kepentingan yang sama dan duitnya tidak terbatas. Nah, ketika teman-teman lepas, mereka sudah merasa, wah ini sudah mulai cut loss, oke, si retail ini sudah mulai jualan, kita nampung. Mereka nampung sampai semua sudah rasa penuh, sudah yakin bahwa di market tidak terlalu banyak lagi yang pegang. Kemudian berikutnya adalah menyebarkan berita yang bagus. Ketika berita itu bagus, saham itu arah, saya yakin retail tidak ada yang berani mau masuk karena pengalaman pahitnya. Besoknya arah lagi, retail mulai goyang. Ah, masuk nggak ya? Masuk nggak ya? Belum mau masuk. Yang hari ketiga arah, retail berbondong-bondong masuk karena takut ketinggalan kereta atau FOMO. Dan apa yang terjadi setelah arah, dia membentuk shadow dan turun lagi, dan setelah itu ARB lagi. Nah, itu makanya saya bilang, kita harus bisa menempatkan mindset kita itu tidak seperti teman-teman kita di sekitar, tetapi kita selalu melihat diri kita adalah sebagai seorang bandar. Berpikir sebagai seorang bandar. Melihat berita, jangan langsung telan mentah-mentah. Wah, beritanya bagus, pasti naik, pasti naik. Jangan seperti itu. Itu kesalahan besar. 7 tahun saya di saham, selalu berita yang bagus itu tidak pernah mengindikasikan saham itu akan terus naik. Selalu ujung-ujungnya itu dijadikan sebagai tempat untuk melepas saham dari seorang market maker. Makanya teman-teman harus benar-benar lihat baik-baik. Seperti indeks. Indeks itu penurunannya, saya masih mencari-cari apa sih yang membuat indeks kita turun dalam. Sentimen apa sih yang membuat itu? Apa BPJS? Kasusnya takutnya seperti Jiwasraya, Asabri. Apa itu? Atau hal-hal lain. Nah, itu yang
Teman-teman harus gali terus informasi, harus terus belajar teman-teman. Ini uang teman-teman sendiri, teman-teman cari di pekerjaan teman-teman, bekerja 8 jam, 9 jam, bahkan lebih, susah payah teman-teman kumpul, berbisnis di dunia real, teman-teman invest ke sini, trading di sini, ternyata habis semua. Dan itu sangat-sangat disayangkan. Jadi jangan sampai usaha real teman-teman itu hilang, tidak bisa beroperasi karena teman-teman sudah cut loss banyak di saham, atau teman-teman yang sedang bekerja mungkin tidak pernah fokus karena sibuk trading saja, sibuk bongkar muat setiap hari. Nah, ini yang menjadi catatan saya buat teman-teman semua yang mungkin masih baru, bahwa ketika baru terjun pertama kali, yang kita perlu adalah kita mulai memahami pelan-pelan. Jangan mau beli semuanya. Ini belum plus sudah beli lagi yang lain. Ada yang IPO, mau kejar lagi IPO. Saya suka kesel ya. Itu kalau kita tanya, kamu ngerti nggak itu saham apa yang IPO? Berapa kepemilikan masyarakatnya? Berapa labanya? Sudah baca prospektusnya belum? Itu yang suka ini ya. Orang mau cepat cari profit ya. Profit instan tapi lupa dengan resiko. Sekali lagi, di saham itu yang kalian pikirkan pertama adalah resikonya seberapa. Kalau resikonya kalian sudah tahu, maka profit itu biarkan aja, itu pasti dapat. Contohnya saya tadi, saya beli IRA, saya tahu itu paling risikonya 3 kali ARB lagi, dan saya terima. 3 kali ARB saya masih sanggup untuk melihat dan menahan. Tapi kalau teman-teman merasa bahwa 1 kali ARB lagi saya tidak kuat, ya berarti jangan dulu masuk, tunggu aja nanti. Jadi semua kembali kepada teman-teman. Sekali lagi, teman-teman harus terus belajar, never ending improvement, kalau kata Andika Sutoroputra. Kemudian berikutnya kita punya saham Antam, di mana saham ini bergeraknya liar sekali, di bawah 2400, naik lagi ke atas 2600, turun lagi di 2550, dan ini dikocok-kocok habis saham Antam ini. Kalau kita lihat secara teknikal, dari dulu saya katakan bahwa 2530 itu adalah support paling kuatnya, dan tadi sempat jebol, tapi beruntungnya dia naik kembali di 2550, dan semoga 2530 ini dia masih kuat bertahan, dan ada peluang dia naik ke 2763, bahkan menuju ke 2930. Tetapi kalau 2530 ini gagal, lebar sekali menuju ke 2130. Ini teman-teman harus pertimbangkan lagi. Kalau kita lihat di sini, Antam ini juga Mandiri Sekuritas lepas banyak sekali sampai 121 miliar. Ada Mire, ada Indo Premier, ada BNI, ini juga sudah mulai sell, apa frustasi atau mau taking profit. Dan di sini memang ini saya rasa memang dari yang saya kasih tanda putih ini, ada berapa puluh broker ini saya yakin ini luar biasa ini. Banyak sekali yang mau lepas sahamnya, pengen stop di saham Antam. Sepertinya banyak yang sudah hopeless ya, tidak punya harapan lagi di saham Antam. Tetapi di sini ya saya mencium adanya akumulasi lagi. Tapi baru permulaan. Jadi hati-hati, masih akan dikocok-kocok lagi. Sahamnya akan dibawa turun, naik lagi, sudah ARB bisa hijau lagi, habis hijau turun lagi, dan itu roller coaster yang pertama kali saya lihat di pasar modal ini. Berikutnya kita punya saham BRIS, di mana saham ini ditutup di harga 2.810 minus 6,96%, dan dia memiliki support akhir di 2.510. Kurang lebih ada 300 poin lagi, dan hari ini keluar berita bahwa BRI Syariah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan, dan memang kita sudah pasti bisa menebak karena perusahaan ini mau beroperasi di 1 Februari. Otomatis kalau mau beroperasi harus ada izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang menaungi perbankan. Jadi kalau OJK itu dia ada naungi perbankan, pasar modal, dan IKNB. Jadi ada 3. Nah, kalau mau beroperasi di perbankan ya dia harus ada izin dulu. Di hari ini dia mendapatkan izin yang mungkin bisa saja besok jadi sentimen positif, tapi
sepertinya masih bergerak sangat volatile. Jadi kalau teman-teman yang mau beli saham ini, pertimbangkan semakin dekat dengan 2510 itu semakin risknya semakin rendah, karena dia masih berada di hampir di tengah-tengah, tapi dia lebih mendekati di 2510, sehingga kalau mau beli ya 2510 sampai 2600 lah, itu range yang menarik. Tapi kalau misalkan besok ARB lagi, silakan buy. Cut loss di 2510. Target ke 2970 dan target jauh ke 3320. Secara jangka panjang ini kalau 10 tahun lagi ke depan ya BRIS saya masih yakin dia bisa naik lebih tinggi. Nah, setelah saya yakin setelah dia beroperasi, tidak dalam waktu lama dia harus melakukan corporate action, di mana karena jumlah saham beredar untuk masyarakat tidak terlalu banyak, ada kemungkinan besar dia akan right issue, tetapi tidak diserap oleh pengendali, dibiarkan oleh masyarakat ambil, atau ada investor strategis lainnya yang mau ambil dengan kepemilikan yang tidak terlalu besar, mungkin 1%, 2%, yang bisa menambah bobot free float. Nah, ini yang kita tunggu, masih banyak kejutan di saham BRIS, dan itu yang hanya tahu adalah Kementerian BUMN dan Tuhan. Setelah saham BRIS, kita punya saham PTBA, di mana saham ini tadi pagi open sempat ke 2820 kalau tidak salah, bahkan ke 2850. Kemudian bergerak volatile seiring dengan pergerakan indeks kita sampai minus 2% lebih. Dan closingnya di 2680. Sekali lagi dia punya super kuat di 2620, dan ini sudah beberapa kali diuji, 3 kali diuji, tidak pernah jebol. Tapi kalau jebol, ya bisa ke 2250. Tetapi sekali lagi, ini PTBA, perusahaan BUMN yang sangat bagus. Kalaupun dia turun, silakan tambah terus. Dia masih belum merilis laporan keuangan. Yang kedua, dividennya jumbo. Jadi tidak perlu takut, masih ada banyak trigger yang bisa buat saham ini akan didump lagi, dinaikkan lagi. Apalagi tadi saya sekilas baca atau sekilas melihat itu di Twitternya anak presiden, itu sudah membahas tentang PTBA. Ya, siapa tahu besok bisa naik 5%, 10% kan lumayan buat teman-teman yang sudah koleksi dari 2620 bahkan di bawah harga itu. Ya, kita berharap saja. Tetapi nanti kita akan lihat dia punya foreign flow. Kemarin kan kita lihat sudah bagus. Apakah hari ini menarik? Dari PTBA. Hari ini 80.000 lot asing keluar. Ya, jadi catatan di sini, ini 2 hari keluar, tapi di sini juga pernah keluar gede ya, tapi setelah itu akum lagi, ini juga keluar besar, setelah itu akum lagi. Jadi semoga besok masih hijau lagi ya, kembali di akum lagi. Ini sepertinya ada yang taking profit lah, beli di 2620 jual di 2800 kan lumayan tuh. Itu bisa 4%, bisa 5%. Jadi ya kita tunggu saja confirm lagi ke berikutnya. Tapi kalau ini misalnya berturut-turut sampai 5-6 hari, maka ya ada kemungkinan semuanya sudah taking profit dan ada berpeluang besar untuk turun lebih dalam. Kemudian setelah kita lihat PTBA, saham terakhir yang akan kita review hari ini adalah saham BBRI, di mana saham BBRI ditutup di harga 4.620 minus 0,65%, dan saham ini masih berada di tengah-tengah dan memiliki 2 support terdekat di 4610 dan di 4513. Sekali lagi, ketika saham ini turun terus ya, apalagi saham-saham seperti BRI, kalau teman-teman yang mau invest silakan beli saja, tidak perlu takut karena ini saham-saham bagus. Tetapi kalau yang mau trading, silakan tunggu di 4513 sampai dengan 4610, buy di area sana, target ke 4790, target jauh menuju ke 4920. Nah, kita update juga saham BBRI setelah beberapa hari. Kita lihat kemarin 7 hari berturut-turut saham ini dibeli sama asing. Bagaimana pergerakan dia hari ini? Dan hari ini keluarnya sangat banyak ya, 335 volumenya, 335.000. Tetapi kalau teman-teman perhatikan, 7 hari berturut-turut ini kalau dijumlahkan itu hampir 1 juta. Ya. Tapi dia baru keluar sekitar ini.
Artinya masih belum terlalu banyak keluarnya. Seperti ini juga dia keluar sampai 500.000, tapi besoknya 7 hari berturut-turut akum lagi. Artinya ini masih belum terlalu ditakuti. Kecuali dia langsung keluar besar hampir 1 juta, itu baru teman-teman takut. Karena kalau ini diakumulasi, misalkan katakan di harga ini saja, itu sudah bisa mengcover ini. Artinya masih banyak sekali akumulasi yang ada di broker-broker asing atau institusi yang membeli saham ini. Jadi ini masih belum khawatir, masih banyak yang akumulasi. Kecuali besok dia keluar lebih dari 1 juta, itu baru kita takut. Oke, sekian dulu review saham part yang ke 150. Terima kasih banyak teman-teman yang telah request. Terima kasih juga yang telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar semua teman-teman yang lain bisa juga menonton informasi yang sama dan mendapatkan insight-insight menarik dari video ini. Sekali lagi terima kasih dan semoga membantu.